Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Anak Desa. Jadi pada kesempatan sore ini kita berada di halaman Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Sebagaimana yang telah kita janjikan kepada sahabat sekalian, di mana pada video sebelumnya kita telah berjanji untuk mengunjungi 5 masjid yang telah kita bahas pada video sebelumnya. Jadi untuk pertama saya akan mengunjungi Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Beginilah sahabat sekalian suasana sore di perkarangan Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Masjid ini selain tempat beribadah juga menjadi tempat duduk, tempat bersantai bagi keluarga. Dan masjid ini bisa juga dikatakan tempat wisata religi. Jadi pada sore hari banyak masyarakat di seputar Banda Aceh yang sengaja datang ke sini untuk bersantai bersama keluarga. Beginilah sahabat sekalian kondisi di sore hari di Masjid Kebanggaan Rakyat Aceh ini. Jadi untuk lebih kita melihat suasana sebutan Masjid Raya di sore hari ini, mari ikut saya pengelingi. Kita akan berputar ke arah barat dulu ya. Ya beginilah sahabat sekalian suasana sore hari di Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Dan pada sore hari ada pengajian anak-anak juga. Kita akan berputar ke arah timur. Sekarang kita duduk sebentar.
Beginilah sahabat sekalian suasana di sore hari ini di masjid kebanggaan kita ini. Masjid Baitur Rahman Banda Aceh ini sendiri sudah terjadi beberapa kali renovasi ya. Sejak awal berdirinya masjid ini sudah terjadi beberapa kali renovasi. Dari awal pembangunan masjid ini mungkin kubahnya itu cuma satu. Sekarang sudah terjadi renovasi, sudah ada 7 kubah ya. Sekarang yang uniknya, yang indahnya sudah ada juga payung elektrik. Payung elektrik bisa dibuka dan bisa ditutup. Jadi setelah masjid ini nanti kita juga akan mendatangi masjid lainnya yang telah kita janjikan di video sebelumnya ya. Ada 4 masjid lagi nanti yang kita datang. Biasanya di halaman masjid Baitur Rahman ini kalau sore hari menurut kata warga yang ada di sini rame, tapi sore ini agak sepi dikit. Mereka sengaja datang ke sini pada sore hari untuk sekedar bersantai dan menikmati pemandangan dan berfoto-foto ya. Jadi sekarang kita akan coba memutar ke samping kanan masjid. Masjid ini sendiri berdiri semasa Sultan Alaiddin Mahmud Shah. Nah, di situ banyak anak-anaknya yang pulang pengajian. Beginilah sahabat semua, inilah keadaan di seputaran Masjid Raya Baitur Rahman. Jadi sekarang saya pas berada di depan masjid.
kita coba cari security dulu ya, untuk bisa minta izin memasuki ke dalam masjid. Kita coba duduk sebentar ya. Ya beginilah sahabat sekalian suasana di sore hari ini. Situ ada warga yang lagi berfoto-foto bersama keluarganya ya. Ini adalah salah satu masjid tertua di Aceh ya. Masjid ini berusia kurang lebih 300 tahun. Semasa Kesultanan Sultan Alaiddin Mahmud Syekh. Mungkin nanti di video kedua saya akan mendatangi Masjid Agung Biren ya, masjid yang akrab dengan sapaan Masjid Dua Kelapa. Suasana masjidnya bersih sekali. Bisa guling-guling di halaman masjid ini. Bersih masjidnya. Semua halaman masjid ini sudah dipasang marmer semua ya. Lantainya granit semua. Bisa guling-guling kalau duduk di sini. Menara itu menara yang tertinggi, menara Masjid Raya ini adalah menara yang tertinggi di Banda Aceh. Sekarang kita akan berputar ke selatan masjid. Mari sobat ikuti saya.
adalah kolam ikan. Kita bisa lihat suasana ramai di Priok sore ini. Kita sekarang berada di samping selatan masjidnya. Kita akan menuju salah satu monumen bersejarah. Ini adalah monumen bersejarah. Kita akan lihat bersama-sama. Ini adalah monumen Mayor Jenderal Johan Collier. Nah, ini adalah jenderal Belanda yang tertembak di monumen ini. Tanggal 14 April tahun 1870. Di tempat ini Mayor Jenderal Johan Collier tewas dalam memimpin penyerangan terhadap Masjid Raya Baitur Rahman. Ini monumen ini menjadi saksi sejarah agresi Belanda. Monumen ini dibuat tahun 1988 semasa Gubernur Ibrahim Hasan. Ini adalah monumen salah satu saksi bersejarah di Masjid Raya Baitur Rahman ini, di mana pas di bawah pohon ini ya, di mana Jenderal John Collier tewas tertembak.